Baik, selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai tata kelola keuangan desa. Rejoyoso, Kecamatan Bantur. Di era modernisasi dan transparansi saat ini, desa bukan lagi sekedar penonton dalam pembangunan nasional, melainkan ujung tombak. Uang yang dikelola desa saat ini jumlahnya tidaklah sedikit. Mulai dari dana desa yang bersumber dari APBN, alokasi dana desa dari APBD kabupaten, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, hingga pendapatan asli desa itu sendiri. Untuk memastikan seluruh dana tersebut dikelola dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif, pemerintah menerapkan sebuah sistem aplikasi digital yang seragam di seluruh Indonesia, yaitu Siskudes atau yang kita kenal dengan Sistem Keuangan Desa. Tahap pertama yaitu perencanaan. Prosesnya diawali dari ruang-ruang diskusi masyarakat melalui musyawarah dusun dan memuncak di musyawarah perencanaan pembangunan desa. Disinilah masyarakat, tokoh agama, keterwakilan perempuan, dan perangkat desa duduk bersama untuk merumuskan apa yang paling dibutuhkan oleh desa kita tahun ke depan. Disinilah Siskudes mulai mengambil peran pentingnya. Yang pertama, operator desa atau sekretaris desa akan membuka menu perencanaan di aplikasi Siskudes. Mereka mulai menginput data-data dasar desa, visi misi kepala desa, hingga mengunci dokumen RKP desa ke dalam sistem. Tahap kedua yaitu penganggaran. Setelah dokumen perencanaan atau RKP desa terkunci di dalam Siskudes, tahap berikutnya adalah menyusun angka-angka nominalnya. Inilah yang kita sebut sebagai tahap penganggaran. Di tahap ini, pemerintah desa menyusun rancangan APB desa. Di dalam Siskudes, tim penyusun anggaran yang dikomandai oleh sekretaris desa akan masuk ke menu penganggaran. Ada 3 komponen utama yang diinput di sini. Yang pertama itu pendapatan desa, kemudian dilanjutkan dengan belanja desa, dan yang terakhir yaitu pembiayaan desa. Setelah semua data selesai diinput di Siskudes, aplikasi akan menghasilkan draft dokumen APB desa. Draft ini kemudian dibahas bersama BPD untuk disetujui, lalu dikirim ke pihak kecamatan atau kabupaten untuk dievaluasi oleh tim fasilitasi kabupaten. Masuk ke tahapan yang ketiga yaitu penatausahaan. Ketika tahun anggaran baru dimulai, tibalah saatnya untuk mengeksekusi anggaran yang sudah direncanakan. Tahap ini disebut penatausahaan, dan ini adalah jantung dari aktivitas harian bendahara desa dan para kaur atau kasih selaku pelaksana pengelola keuangan desa. Setiap kali ada uang yang masuk ke rekening desa, bendahara wajib menginputnya ke dalam menu penatausahaan sebagai penerimaan desa dan menerbitkan bukti penerimaan yang sah. Dan sebaliknya, jika ada kebutuhan untuk belanja, Polresnya tidak bisa langsung mengambil uang begitu saja. Alurnya diatur ketat dalam Siskudes. Dari kaur atau kasih selaku pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP di dalam sistem, yang kemudian Siskudes secara otomatis akan mengecek apakah anggaran untuk kegiatan ini masih tersedia atau tidak, sampai setelah SPP diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Tahap yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Karena semua transaksi harian sudah diinput dengan tertib di menu penatausahaan, maka di akhir bulan, akhir semester, dan akhir tahun, pemerintah desa tinggal membuka menu pelaporan di Siskudes. Hanya dengan beberapa klik, Siskudes mampu mengekstrak seluruh data mentah transaksi menjadi laporan keuangan yang rapi, valid, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Beberapa laporan utama yang dihasilkan oleh Siskudes di tahap ini adalah laporan realisasi APBD desa, laporan catatan atas laporan keuangan, serta laporan kekayaan milik desa. Laporan-laporan yang dicetak dari Siskudes ini kemudian ditandatangani oleh kepala desa dan disampaikan secara resmi kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban tahunan.